anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, pasti kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu oleh Tuhan ya. Nah, anak-anak, kita juga harus terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bisa beraktivitas dan berangkat sekolah kembali dan dapat bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru serta teman-teman kalian. Nah, anak-anak, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, yuk mari kita mendengarkan sedikit dari renungan firman Tuhan. Nah, renungannya diambil dari Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37 dan ayat nasnya diambil dari ayat yang ke-34 yang berbunyi seperti ini. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan air anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan juga merawatnya. Nah, anak-anak, kita mau mendengarkan cerita mengenai perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, anak-anak, ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu kala, ada seseorang yang sedang ingin pergi ke luar kota. Dan dalam perjalanannya itu, orang tersebut dirampok. Dirampok itu setiap harta yang dia miliki, yang dia bawa diambil oleh seseorang. Dan setelah itu bukan hanya dirampok anak-anak, orang itu juga dipukuli sampai babak belur, sampai terluka, sampai dia tergeletak di pinggir jalan, sampai dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena dia saking merasa kesakitan dan juga sangat lelah. Nah, lalu orang itu meminta pertolongan di pinggir jalan sambil seperti ini. Tolong aku sedang habis dirampok, aku habis dipukuli, tolong aku. Nah, mungkin dia di pinggir jalan sambil seperti itu ya. Nah, beberapa waktu kemudian ada seorang yang lewat, yaitu adalah seorang imam. Padahal zaman dahulu itu seorang imam adalah seorang yang taat beribadah. Nah, ada seorang yang sedang kesusahan dan seorang imam ini lewat. Lalu dia lewat, lalu dia melihat ada orang yang kesusahan. Tapi aku nggak mau nolong aja, udah biarin bukan urusanku. Mungkin dia bilang seperti itu ya anak-anak. Lalu dia pergi. Nah, dia pergi padahal si orang itu sedang membutuhkan pertolongan. Nah, setelah itu beberapa saat kemudian ada seorang lagi yang lewat, yaitu adalah orang Lewi. Padahal orang Lewi itu adalah orang yang sangat takut akan Tuhan, yang selalu ada di bait-bait Allah. Nah, dia lewat tuh, orang Lewinya lewat sambil lihat, ada orang yang terluka, aku nggak mau nolong mungkin seperti itu ya. Jadi dia juga tidak mau nolong anak-anak. Tadi yang pertama seorang imam juga tidak mau menolong, dan yang kedua seorang Lewi juga tidak mau menolong. Lalu beberapa saat kemudian ada orang lagi yang lewat dengan menunggangi keledainya. Nah, ada orang yang lewat, dia adalah orang Samaria. Padahal pada waktu itu orang Samaria adalah orang yang tidak disukai oleh orang Yahudi karena dianggap tidak suci. Nah, tetapi orang Samaria itu lewat anak-anak. Orang Samaria itu lewat, terus ada orang yang kesusahan, lalu dia turun dari keledai yang tumpanginya lalu bilang, kamu kenapa? Ada apa dengan kamu? Mengapa kamu terluka? Nah, lalu orang tadi menjawab, aku habis dirampok, aku juga habis dipukuli. Nah, setelah itu orang Samaria itu lalu langsung membersihkan luka-lukanya, membalut setiap luka-lukanya tadi anak-anak, dibersihkan, diobati luka-lukanya. Lalu setelah bersih semua luka-lukanya, lalu dinaikkan ke atas keledai tumpangannya tadi. Nah, setelah itu dia juga membawanya ke sebuah penginapan supaya dia dapat bisa beristirahat di sana sampai sembuh dan membiayai setiap biaya penginapan itu anak-anak. Nah, cerita yang dapat bisa kita ambil yaitu adalah kita harus saling menolong orang yang membutuhkan bantuan. Misalnya ada teman-teman yang minta tolong, kita harus menolongnya. Bapak Ibu guru minta tolong, kita juga harus menolongnya. Orang tua menolong, kita juga harus minta tolong, kita juga harus menolongnya. Nah, anak-anak, kita harus mengasihi setiap orang dan kita juga harus membantu orang-orang yang membutuhkan supaya pada suatu saat nanti jika kita membutuhkan pertolongan oleh orang lain, kita juga gantian ditolong oleh mereka. Nah, anak-anak,
Firman Tuhan mengajarkan supaya kita saling menolong orang lain dan melakukan kebaikan kepada orang lain, siapapun orang itu. Nah, jadi kita sebagai manusia kita juga harus menolong setiap mereka. Nah, anak-anak, renungan singkatnya sampai di sini. Yuk, mari kita berdoa untuk merenungkan firman yang telah diberikan kepada kita dan untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Mari kita berdoa mulai. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarkan kami untuk saling mengasihi dan saling menolong orang yang membutuhkan bantuan kami ya Tuhan. Jadikan kami anak yang baik dan anak yang taat akan Engkau. Bapa surgawi, bila sebentar lagi kami akan memulai kegiatan pembelajaran. Kiranya ya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau yang senantiasa memberikan kami perlindungan dan kecerdasan supaya kami dapat bisa belajar dengan baik. Dan kami mau berdoa ya Tuhan untuk pandemi ini supaya segera berakhir dan kami dapat bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat anak-anak, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.